Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning level 2. How are you today? Alhamdulillah, amazing, Allahu Akbar. So, it's English time. Are you ready to learn English? Okay, if you are ready, let's recite Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Well, today we are going to learn about what time is it? Jam berapa sekarang? Bu Guru, kita kan sudah belajar tentang jam. Betul, semester lalu kita juga belajar tentang jam. Nah, semester ini kita belajar tentang jamnya. Ada yang baru loh. Ada yang berbeda belajar jamnya dari semester lalu. Perbedaannya apa ya? So please keep on watching. Oke, sebelum mulai ke pembelajaran yang barunya, Bu Guru mau mereview dulu nih yang semester lalu. Bagaimana ya cara kita menyebutkan jam? Or how to tell a time? Coba lihat gambarnya. What time is it? Bagaimana cara membaca jam, masih ingat? Sebutkan angka yang ditunjuk oleh jarum pendek. Jarum pendeknya menunjuk angka berapa? It's 8. So, it's 8 o'clock. Masih ingat ya, setiap jam itu punya 2 jarum or 2 hands. The first one is the long hand atau jarum yang panjang, and the second one is the short hand atau jarum yang pendek. Kalau jarum panjangnya ke angka 12, berarti kita tinggal menyebutkan angka berapa yang ditunjuk oleh jarum yang pendek. So, it's 8 o'clock. Mudah ya? Kita coba lagi. Nah, ini it's 11 o'clock karena jarum pendeknya mengarah ke angka 11 or 11, jadi it's 11 o'clock. Seperti itu. Oke, kira-kira masih ingat tidak ya? Surat dalam Al-Quran, surat apa ya yang menyebutkan tentang waktu? Oke, it's surah Al-Asr. Kita baca bersama-sama dulu yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr. Nah, artinya demi masa sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka mereka pula berpesan dengan kebenaran serta berpesan dengan sabar. Nah, dari arti surat Al-Asr ini kita tahu ya bahwa di sini disebutkan demi masa. Masa itu kata lainnya adalah waktu. Nah, di dalam waktu itu ada macam-macam, ada jam, ada hari, ada minggu, ada bulan, ada tahun, tanggal, ya seperti itu. Jadi katanya manusia itu kalau melewati hari-harinya, melewati waktunya dengan tidak sabar, itu maka mereka dalam kerugian. Jadi kita harus beramal soleh, berbuat baik, bersabar dalam menghadapi setiap kehidupan, maka kita tidak akan menjadi golongan yang rugi. Jadi intinya kita harus memanfaatkan waktu kita selama di dunia ini dengan hal-hal yang baik. Seperti itu ya. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan bersama untuk melakukan hal-hal yang baik.
untuk memenuhi waktu-waktu kita selama kita masih ada di dunia. Oke, so sekarang Bu Guru mau menunjukkan bagaimana ya atau apa sih yang baru dari pelajaran jam ini. So what's the new? Apa ya yang barunya? Kalau tadi kita kan menyebutkan jamnya itu hanya it's 8 o'clock or it's 11 o'clock, it's 7 o'clock, it's 2 o'clock, semuanya o'clock. Kita lihat yuk sepertinya atau apakah hanya o'clock saja yang ada di dalam jam itu? Let's take a look at this one. Oke. Di sini Bu Guru punya sebuah jam. Jamnya ada yang bagian kuning dan ada yang bagian hijau. Kita lihat yang paling atas dulu, ada o'clock di situ. Nah, biasanya di bagian situ ada angka berapa ya? Ada angka 12. Good. Kemudian kita berputar dulu ke bagian yang kuning. Setelah angka 12 biasanya ada angka berapa? Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Kita lihat yang paling atas dulu, ada o'clock. Nah, kenapa ya semester lalu kita membaca jamnya o'clock terus? Semuanya o'clock. Kenapa kira-kira ada yang tahu? Karena jarum panjangnya mengarah ke angka 12. Kalau jarum panjangnya ke angka 12, maka jamnya harus dibaca o'clock atau pas. Biasanya kalau orang Indonesia bilangnya jam 1 pas, jam 2 pas. Jadi it's 1 o'clock, it's 2 o'clock. Seperti itu ya. Pas ke angka 12 atau jam misalnya jam 1.00, itu 00-nya berarti angkanya ke arah angka 12. Misalnya nih 6 o'clock, 8 o'clock, 11 o'clock. Seperti itu ya. Sekarang kita berputar ke arah yang kuning. Kita belajarnya setengah dulu ya, yang kuning saja, yang hijaunya nanti kelas 3. Nah, ke arah yang kuning. Di sini lihat ada tulisan 5, 10, quarter, 20, and 25. Nah, jadi setiap angka di dalam jam itu dihitungnya 5 ya, kelipatan 5. Jadi kalau jarum panjang ke angka 1 berarti itu adalah menit ke 5 atau 5 menit. Sekarang kelipatan 5 berarti 5 ditambah 5 berarti angka 2-nya jadi berapa menit? 10. Nah, kalau angka 3 itu spesial. Dia tidak 15, dibacanya tidak 15 tapi quarter ya. Kemudian ke angka 4. Ke angka 4 kelipatan 5-nya dari tadi berapa? Berarti 20 atau 20. Sekarang ditambah lagi 5. Ke angka 5 berarti jadi 25 ya. Hitungannya kelipatan 5. Jadi 1 itu adalah 5 menit, 2 berarti 10 menit, angka 3 berarti quarter, lalu angka 4 berarti 20, angka 5 berarti 25. Paham sampai di situ? Kita bahas satu-satu ya. Sekarang misalnya kita lihat ya. Nah, di sini kan ada past ya. Di belakangnya ada past 5 past, 10 past, quarter past, 20 past, 25 past. Jadi past itu artinya apa ya? Past itu artinya lebih. Nah, yang lebih ini bisa lebih 5, lebih 10, lebih 15, lebih 20, lebih 25. Lihat yang di jamnya ini yang tulisannya warna biru ya. Jadi kalau jarum panjangnya mengarah ke angka 1, 2, kemudian 4 dan 5, berarti cara membaca jamnya adalah
ditambahkan past. Sebutkan dulu ininya, menitnya, yang 5, 10, 20 atau berapa nih? 25-nya disebutkan dulu yang itunya. Misalnya nih, guru contohkan ya. Jam 6 lebih 10, berarti sebutkan dulu yang angka 10-nya. Berarti 10 past 6. Seperti itu. Contoh lain, jam 7 lebih 25, berarti sebutkan dulu angka berapanya? 7 dulu atau 25 dulu? 25-nya dulu, berarti 25 past 7. Seperti itu ya. Nanti kita bahas lagi satu-satu. Kurang lebih seperti itu dulu. Kemudian jam 11 lebih 20, berarti membacanya seperti apa? 20 past 11. Seperti itu ya. Jangan lupa di depannya boleh tambahkan it's 6. It's 10 past 6. It's 25 past 7. It's 20 past 11. Seperti itu ya. Sekarang yang quarter. Nah, kalau quarter di sini lebih 15. Berarti kalau lebih 15 atau jarum panjang ke angka 3 itu dibacanya quarter past. Nanti ditambahkan past di belakangnya tetap ya. Contohnya, jam 6 lebih 15, berarti it's quarter past 6. Jam 7 lebih 15, it's quarter past 7. Yeay, seperti itu bisa. Oke, kita skip dulu ya. Nanti Bu Guru cek lagi. Yang terakhir di paling bawah di angka 6, ini adalah dibacanya apa? Half past. Half past atau lebih 30. Untuk lebih 30 dibacanya tidak 30 ya, tapi half. Misalnya jam 6.30 atau jam 6 lebih 30, berarti it's half past 6. Lagi jam 7 lebih 30, berarti it's half past 7. Seperti itu bisa dipahami? Kita cek satu-satu ya. So, how to read the time. Yang tadi Bu Guru sudah ulas sedikit. Sekarang kita ulas lagi. Nah, kira-kira jam berapa ini? Lihat, jarum panjang ke angka berapa? Jarum panjang ke angka 12. Kemudian jarum pendek angka berapa? Ke angka 3. Jadi, pakainya yang mana? Yang o'clock, yang past, yang quarter, atau yang half? Yang o'clock, karena tepat ke angka 12 jarum panjangnya. Jadi pakainya o'clock. Jarum pendeknya ke angka berapa? Ke angka 3. So what time is it? It's 3 o'clock. It's 3 o'clock karena jarum panjangnya ke angka 12. Kalau sekarang jarum panjangnya masih ke angka 12, tapi jarum pendeknya ke angka 6, berarti jam berapa? What time is that? It's 6 o'clock. Oke, jadi o'clock hanya boleh digunakan kalau jarum panjang mengarah ke angka 12. Kalau jarum panjangnya ke angka 12 itu pakainya o'clock. Bisa dipahami? Kita lanjut lagi ya. Nah, kalau ini what time is it? Jarum pendek ke angka berapa? Ke angka 11, Bu Guru. It's 11.
Nah, sekarang jarum panjangnya tidak di angka 12, tapi ada di angka 2. Berarti kelipatan 5. Berarti kalau angka 1 itu 5, berarti angka 2 berapa tadi? 10 or 10. Jadi kita pakainya yang mana? Tadi kan o'clock udah dipakai, berarti tinggal 3 sisanya. Ada past, ada quarter, ada half. Yang mana sekarang yang dipakai? Past atau quarter atau half? Past. Good. Kita pakai yang past. Nah, it's 10 past 11. Sebutkan dulu angka yang di jarum panjangnya, lalu tambahkan kata past, kemudian sebutkan angka yang jarum pendek. Nah, jadi seperti itu ya. It's 10 past 11. Nah, berarti ini artinya jam 11 lebih 10. Kata past hanya boleh digunakan jika jarum panjang menunjuk ke angka 1 sampai 6. Kenapa? Karena yang quarter sama yang half juga harus ditambahkan dengan kata past. Tadi o'clock sudah dipakai, past yang past aja sudah dipakai. Sekarang sisa apa? Quarter dan half. Kita cek ya. Nah, jarum pendek ke angka 2, jarum panjang ke angka 3. Berarti dibacanya yang jarum panjangnya apa? Quarter past. Good. Kita pakai quarter. Sebutkan dulu yang mana berarti? Yang jarum panjang dulu. Berarti it's quarter past. Kemudian sebutkan yang jarum pendek berapa? 2. Good. It's quarter past 2. It's quarter past 2. Jam 2 lebih 15. Nah, quarter hanya boleh digunakan jika jarum jam mengarah ke angka 3 atau ke angka 9. Kalau yang angka 9 belum kita bahas ya. Kita bahasnya dari angka 1 sampai 6 dulu. Jadi kalau ke angka 3 harus pakai quarter, lebih 15. Quarter. Sudah, berarti satu lagi apa nih? Tinggal apa? Yang jarum panjang ke angka 6, berarti apa? Half. Good, lebih 30. Lihat, jarum panjang ke angka 6, berarti gimana cara menyebutkannya? It's half past. Angka yang jarum pendeknya berapa? 2, berarti it's half past 2. It's half past 2. Jam 2 lebih 30. Oke, jadi itu tadi ya, ada o'clock, ada past, ada quarter, and ada half. Sekarang let's practice together. Kita latihan lagi ya, kita ulas lagi yang tadi sudah kita pelajari. Oke, Bu Guru di sini akan menunjukkan sebuah gambar jam. Teman-teman menyebutkan ya, jam berapa itu, or what time is it? So, are you ready? Sudah siap? Tarik nafas dulu. Oke, siap ya? Tebak ya, lihat gambarnya. What time is it? Oke, lihat gambarnya. What time is that? Jarum pendek ke angka berapa? Jarum panjang ke angka berapa? Jarum pendek ke angka 4, jarum panjang ke angka 12. So, what time is it? It's 4 o'clock. 4 o'clock. Jarumnya yang panjangnya ke angka 12, jadi pakainya a clock. Lagi, siap? Nah, what time is it? Jam berapa itu? Jam berapa ini? Jarum panjangnya ke angka 4. Tadi kalau ke angka 4 berarti berapa? It's
20 past 1. Oke, maaf, past 2 ya, ke angka 2 ya jarum panjangnya. It's 20 past 2, jam 2 lebih 20. Next, what time is it? Jarum panjang ke angka 3, tadi pakainya apa kalau ke angka 3? It's quarter past, jarum pendeknya 10. It's quarter past 10. Next. Nah, ini yang terakhir, paling baru tadi. Jarum panjang ke angka 6, berarti it's half past 3. Angka pendeknya di angka 3. Jadi seperti itu ya cara penggunaan o'clock. Past itu ada dua, ada yang past saja, ada yang quarter past, ada yang half past. Seperti itu. Jadi intinya kita di sini menggunakan 4 jenis. O'clock dipakai untuk apa? Kalau jarum panjangnya ke angka 12. Kalau jarum panjangnya ke angka 1, ke angka 2, ke angka 4, ke angka 5, berarti pakainya apa? Past ya, past saja. Kalau jarum panjangnya ke angka 3, berarti pakai apa? Quarter past. Kalau jarum panjang ke angka 6, berarti pakai apa? Half past. Oke, so that's all for today. Materi hari ini cukup panjang ya anak-anak. Semoga anak-anak bisa memahami yang sudah Bu Guru jelaskan tadi. Tapi tidak apa-apa, kita belajar sama-sama, kita pelan-pelan saja ya. Belajarnya tidak harus, Bu Guru aku pusing, empat-empatnya aku belum paham. It's okay, take it easy ya. Kita belajar sama-sama. Nah, setelah ini Bu Guru akan berikan tantangan di WhatsApp group. Nanti Bu Guru kirimkan gambar jam, teman-teman sebutkan jam berapa itu. Oke? Are you ready to the challenge? Oke, tunggu challenge Bu Guru di grup WhatsApp ya. Biasa kita pakai voice note. What time is it? So that's all for today. Thank you for joining my class and see you in the next meeting. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.